Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, boleh datang ke hadapan hadirat-Nya yang kudus. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Engkau, membesarkan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, mohon pimpinan-Mu, Allah Roh Kudus, hadir bersama dengan kami, menyertai kami, memberkati kami, melawat setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita akan pujian Goodness of God. I know
sing of the goodness of syukur dan syukur yang kami nyatakan Tuhan di depan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yang terbatas ini Tuhan, kami yang terbatas ini Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami Tuhan, karena karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan dalam keadaan sehat Bapa, tidak kekurangan satu apapun. Engkau serta yang Kau pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan, semua di dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Mari dengan sukacita kita puji Dia, kita sembah Dia, Allah yang dahsyat. Dan nyanyikan pujian, menyanyikan syukurku. Nyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Kasih
Kita akan berdoa. Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan bisa terbang tinggi, Bapak. Tuhan, kami mengandalkan kekuatan sayap-Mu yang boleh mengangkat kami terbang tinggi di atas badai permasalahan hidup kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini, karena Engkau begitu baik pada kami. Kami ada di tempat ini pun juga karena kasih karunia-Mu ya Bapak. Kalau Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami kesehatan dan sukacita, itu karena berkat Engkau buat kami Bapak. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berbicara pada kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Biarlah bukan kekuatan hamba-Mu ini Tuhan, tetapi nama-Mu saja yang boleh kami muliakan Tuhan, dan kami tinggikan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa ya, saya buka ya. Saya tadi sudah minta izin sama Bapak Gembala, karena kalau saya pakai tuh rasanya tuh sedikit ngap gitu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kalau saya ada di tempat ini juga atas undangan Bapak Timotius dan Ibu Esther. Terima kasih juga buat setiap para pelayan, untuk jemaat yang boleh menyambut saya di tempat ini, boleh dapat membagikan sedikit firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu juga boleh menjadi kekuatan di dalam hidup saya sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Ayah, Father Day hari ini. Saya berharap setiap ayah, setiap orang tua boleh menjadi figur, menjadi panutan untuk setiap anak-anaknya. Menjadi seorang ayah, setiap laki-laki dewasa bisa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk menjadi seorang ayah yang baik, itu perlu kasih karunia dari Tuhan. Menjadi seorang ayah yang bijaksana, kita harus belajar terhadap satu figur yang namanya Tuhan Yesus. Dia telah mengajarkan banyak kepada kita untuk menjadi seorang ayah yang baik. Kita bisa mencontoh dia, sehingga setiap langkah kehidupan kita boleh menjadi berkat buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat istri ataupun suami kita. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Om Gunawan. Saya mempunyai seorang istri, namanya Lani, dan dikarunia dengan 2 orang anak. Anak saya yang besar namanya Kevin, dan mantu saya ini Michelle, dan anak yang
yang paling bungsu ini sharing Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini juga saya ditemani dengan keluarga saya, yaitu Nino, Desi, dan anaknya Neo dan Dea hari ini. Jadi komplit Bapak Ibu sekalian ada tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya dilahirkan dari keluarga Kristen dari kecil. Tetapi dari kecil saya tidak mengenal itu namanya Kristen, Yesus. Setiap hari Minggu saya beribadah. Tetapi di dalam ibadah itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Karena saya tidak ada di dalamnya itu. Karena saya tidak mengenal siapa Tuhan kita itu. Dan saya juga tergabung di dalam satu komsel, yaitu bersama dengan Pak Paulus sama Ibu Kumala. Di dalam komsel itu juga saya tidak menjadi berkat buat teman-teman semua, karena saya adalah orang pengacau di sana. Dan untung teman-teman komsel saya juga tidak mengusir saya. Mereka masih tetap menerima saya, walaupun di dalam hatinya sedikit kesal Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2015, tepatnya Februari tanggal 27, saya dihajar Tuhan luar biasa. Pada saat itu saya menerima telepon dari anak saya, yaitu Kevin yang terbesar. Dia pulang dari Jakarta ke Bandung. Dia berkata, "Pi, saya tabrakan." "Di mana, Vin?" "Saya ada di tol." Ya udah, saya pikir cuma tabrakan aja, paling-paling urusannya ganti atau urusan sama polisi gitu. Saya masih tangan-tangan aja. Tidak lama dia juga telepon ke saya, "Pi, saya takut, saya kabur nih." Dan tiba-tiba dia ngejerit, terdengar suara brak yang kencang. Setelah itu teleponnya mati. Bagus sekali. Saya merasakan saat itu begitu tertekan. Saya merasakan saat itu ketakutan seumur hidup yang saya dapatkan. Saya berpikir saat itu juga, Tuhan, saya tidak punya anak laki-laki lagi. Dan saya cuma berdoa saat itu. Saya cuma berkata satu katanya, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Setelah itu saya bergegas pergi menuju ke tempat kejadian. Dan tidak lama, puji Tuhan, Kevin telepon saya. "Di mana kamu, Vin?" "Saya ada di pinggir jalan. Ada bapak-bapak yang menolong saya." Saya bilang, "Mana bapak-bapak itu? Saya mau bicara." Saya bilangin, "Pak, tolong jaga anak saya. Jangan sampai ada yang ganggu." Dan bapak itu bicara, "Tenang, anak bapak aman bersama saya." Jadi saya tetap bergegas ke sana dan tidak lama udah telepon lagi. Dia bilang, "Pi, sudah ada polisi." Saya lebih tenang lagi Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada polisi di tengah di sini. Saya bilang, "Mana polisinya?" Saya bilang lagi sama polisinya, "Pak, tolong jaga anak saya. Jangan sampai ada yang ganggu." Dan perkataan yang sama dan jawaban yang sama yang saya dapatkan saya, "Tenang, anak Bapak aman bersama saya." Saya datang ke tempat kejadian. Saya melihat saat itu anak saya sedang duduk. Saya berlari. Saya lihat, saya periksa dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Barangkali ada luka ataupun apa. Ajaib, tidak ada satupun luka Bapak Ibu sekalian. Yang tergores pun tidak ada. Bahkan serpihan kaca pun juga tidak ada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau begitu saya lihat kondisi mobilnya, itu mobilnya hancur. Depan belakang hancur. Kaca udah pasti pecah. Dan mesinnya sudah masuk ke dalam. Itu namanya setir, udah ada di sini Bapak Ibu sekalian.
Yang luar biasa lagi, airbagnya itu tidak jalan. Kebiasaan anak saya itu selalu pakai seatbelt. Jadi dia selama ini mengandalkan seatbelt itu. Seatbelt itu yang menahan tubuhnya. Dan begitu saya buka bajunya, yang aneh, begitu ada sentakan yang keras, pasti di sini akan ada bekas merah. Sama sekali tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat kondisi mobilnya, di sekitarnya cuma ada kaca-kaca aja, pecahan kaca. Pecahan kaca itu tidak ada di badan dia. Dan saat itu juga saya tanya ke anak saya, di mana Bapak itu yang menolong kamu? Nggak tahu, Pi, nggak ada. Saya bilangin, Pin, itu malaikat Tuhan yang melindungi kamu. Karena dengan situasi tabrakan yang parah saat itu, rasanya tidak ada orang yang mau berhenti ataupun menolong. Yang ada dia akan pelan-pelan melihat sudah itu ngomel. Lalu sih kebut-kebutan, rasain dong. Pertolongan Tuhan tidak sampai saat itu juga, Bapak Ibu sekalian. Proses dari urusan polisi sampai pengiriman mobil sampai ke Bandung itu tidak memakan waktu lama. Yang harusnya mobil itu ditahan di tempat sana. Tetapi prosesnya itu begitu gampang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu adalah salah satu jawaban yang saya pertanyakan waktu itu terhadap Tuhan. Apakah mujizat itu masih ada? Dan ternyata jawaban itu, mujizat itu ada, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini pun mujizat itu ada. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan apa itu namanya masalah. Dari anak-anak dewasa sampai orang tua, tidak akan pernah lepas yang namanya masalah itu. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Musa dan bangsa Israel untuk dapat melalui masalah-masalah yang kita hadapi, untuk dapat menang di tengah badai kehidupan, untuk menjadi pemenang di tengah-tengah persoalan kita. Kita akan buka di Keluaran 14 ayat 13a. Bisa tolong? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut menghadapi masalah sebesar apapun. Katakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut terhadap masalah itu. Karena di dalam Tuhan, masalah itu kecil, Bapak Ibu sekalian. Bentar ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, di Keluaran 14 ayat 13a ini kita bisa belajar pada Musa dan bangsa Israel bagaimana melalui masalah yang dihadapinya. Karena Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Setelah melewati
masa perbudakan lebih dari 400 tahun, rupanya bangsa Israel ini tidak dibiarkan begitu saja pergi meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun sehingga sampai mereka di tepi Laut Teberau. Pada saat itu bangsa Israel merasakan satu masalah yang menghadang, yang tidak mungkin mereka dapat lalui. Mereka terjepit di satu situasi yang sangat-sangat menekan saat itu. Karena di belakang mereka itu tentara Firaun yang mengejar mereka. Sedangkan di depan itu ada terbentang lautan yang luas dan dalam. Saat itu buat bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar. Mereka sudah sangat-sangat terjepit. Situasi seperti ini seringkali dihadapkan pada kita. Kita sebagai orang-orang Kristen seringkali dihadapi dengan situasi yang sama seperti itu, di mana kita bisa mendapatkan masalah-masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Malah mungkin masalah-masalah itu sangat berat gitu buat kita. Bapak Ibu sekalian, situasi seperti itu yang membuat kita harus tergantung terhadap Tuhan. Dan kita akan belajar apa saja yang kita butuhkan untuk dapat mengatasi permasalahan itu. Karena di dalam Keluaran 14 ayat 13a mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Saudaraku, kita tidak boleh takut terhadap masalah sebesar apapun juga. Kita bisa katakan pada diri kita bahwa kita tidak takut terhadap masalah itu. Bebaskan diri kita dari ketakutan itu. Karena di dalam ketakutan itu tidak akan ada damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mintalah damai sejahtera dari Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan itu. Ketika damai sejahtera itu melingkupi hati kita, percaya Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu sudah tidak akan ada lagi. Yang kedua, kita harus tetap berdiri kokoh, Bapak Ibu sekalian. Masalah demi masalah mungkin akan membuat kita lelah, atau mungkin kita akan terjatuh. Tetapi satu hal yang membuat kita bisa meraih keberhasilan adalah pada saat kita bangkit dari kejatuhan itu dan berdiri kembali. Bukan seberapa dalam kita terjatuh, tetapi seberapa kuat kita berdiri, seberapa kuat kita mau bangkit. Dalam Efesus 6 ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, gunakanlah seluruh perlengkapan rohani yang telah Tuhan sediakan pada kita, yaitu firman Tuhan, damai sejahtera,
keadilan, kebenaran, doa, iman, dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah badai permasalahan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, setelah kita percaya pada Tuhan, kita berdiri, kita percaya kepada kuasanya Tuhan. Saudaraku, tongkat berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat itu, maka Musa bisa membelah laut Tebrau menjadi dua. Dengan tongkat itu, tulah-tulah waktu di perjanjian lama terjadi. Dengan tongkat itu juga, Musa bisa mengeluarkan air untuk diminum oleh bangsa Israel. Banyak mukjizat yang Allah perbuat, yang Allah perlihatkan kepada bangsa Israel. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 juga mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Saudaraku, kuasa Tuhan telah dicurahkan di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya yang ada di dalam kita. Ketahuilah dan yakinlah bahwa kuasa itu ada di dalam kita, dan kuasa yang sama itu, kuasa yang Musa miliki, itu ada di dalam kita. Gunakan otoritas yang Tuhan telah berikan pada kita untuk membelah lautan persoalan di depan kita. Gunakan otoritas itu, Bapak Ibu sekalian, sehingga Tuhan akan membuka jalan di dalam setiap persoalan yang menghadang di dalam kehidupan kita ini. Perkatakanlah hal-hal yang positif, perkatakanlah firman Tuhan, dan berkatalah hal-hal yang membangun. Setelah itu, satu hal yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, kita harus bertindak. Setelah kita percaya, berdiri, kita harus bertindak, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Keluaran 14 ayat 16 mengatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memberanikan diri untuk melakukannya. Tindakan iman inilah yang menjadikan laut Tebrau menjadi dua. Di dalam Yakobus 2 ayat 27-26 juga mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Laut Tebrau tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya, Bapak Ibu sekalian. Otoritas yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kita tidak akan ada artinya kalau kita tidak bertindak. Kita harus melangkah dengan iman. Masalah yang besar harus kita hadapi dengan penuh iman, bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita
di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang ada. Saudaraku, bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat-saat tiada jalan sama sekali. Next. Untuk kita bisa menikmati badai, untuk kita bisa menang di setiap masalah, ada 4 hal yang tadi saya uraikan. Yaitu pertama, Bapak Ibu dan saya jangan takut. Tidak boleh takut menghadapi masalah sebesar apapun. Yang kedua, kita harus berdiri kokoh. Walaupun kita sudah jatuh, kita harus mempunyai kekuatan yang dari Tuhan itu untuk bisa berdiri kembali, untuk kita bisa bangkit kembali. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu sekarang. Apakah mungkin ada permasalahan ekonomi, sakit, penyakit, ataupun apa? Jangan pernah merasa putus asa Bapak Ibu sekarang. Bangkitlah, berdirilah. Dan yang ketiga, kita harus percayakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk melewati hari demi hari. Tidak cukup sampai situ Bapak Ibu sekalian. Hal yang keempat itu penting. Bapak Ibu sekalian harus melangkah dengan iman. Karena tanpa langkah iman itu tidak akan ada mujizat. Sebelum saya mengakhiri renungan hari ini, saya ingin bercerita sedikit. Next. Di sebelah barat Portugal ada satu pantai yang namanya Pantai Nazaré. Pada musim dingin, ketinggian ombak di pantai ini bisa mencapai 114 kaki atau 35 meter. Kalau kita umumnya orang-orang yang melihat gelombang yang begitu tinggi pasti akan merasakan ketakutan. Pasti akan merasakan satu kengerian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, herannya pantai ini banyak diburu oleh peselancar-peselancar dunia. Mereka sengaja datang ke sana untuk mendapatkan satu sensasi adrenalin yang luar biasa. Mereka bisa berselancar di tengah-tengah ombak. Mereka bisa menaiki ombak yang tinggi itu. Karena menurut mereka, meluncur di atas ombak besar bukanlah hal yang mengerikan. Bagi peselancar, ombak besar itulah keindahan. Saudaraku, jika hari ini Anda diterpa ombak permasalahan, jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jika hari ini pun hidupmu terasa lelah, jangan pernah putus asa. Teruslah berselancar di setiap ombak kehidupanmu. Memang kita tidak bisa untuk menolak ombak itu, tetapi kita bisa taklukkan setiap ombak-ombak persoalan yang menghadap. Nikmatilah setiap ombak persoalanmu dan bersabarlah menjalani hari-hari berat dalam hidupmu. Karena percaya, musim kehidupan itu pasti akan berlalu. Ingatlah bahwa kengerian justru akan berubah menjadi satu keindahan. Pada saat peselancar meluncur di tengah ombak yang sangat besar, dan kadang-kala tanpa kita sadari, hadiah yang indah sering Tuhan bungkus dengan persoalan-persoalan yang menghadap. Jadilah peselancar yang handal dalam menaklukkan setiap ombak persoalan hidupmu. Tetap semangat, karena kita adalah pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu
yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami jangan takut, supaya kami berdiri tegak menghadapi masalah-masalah kehidupan, dan supaya kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, dan tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memakai dan memberkati hamba-Mu, keluarganya, istri, anak-anak, menantu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman dan kesaksian yang boleh menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Oong yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada semua Bapak, termasuk saya. Selamat Hari Bapak. Tadi disebutkan juga menjadi seorang Bapak secara jasmani itu mudah, tetapi menjadi seorang Bapak yang bisa menjadi teladan, panutan, itu tidak mudah. Perlu anugerah daripada Tuhan. Menjadi seorang Bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya, itu boleh dikata masih biasa ya. Tetapi untuk menjadi seorang Bapak yang bijaksana menghadapi masalah kehidupan dalam keluarga itu tidak mudah. Perlu kasih karunia daripada Tuhan. Saya bacakan satu perkataan dari Billy Graham, bagaimana seorang Bapa harus satu kebenaran tentang Bapa. Billy Graham mengambil satu ayat dari Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Seorang Bapa yang baik, dia harus belajar takut akan Tuhan. Artinya dia bergantung kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Saya memikirkan kalau kita punya anak kecil, anak itu bisa kita jaga, kita lindungi, kita nasihati, kita arahkan dan sebagainya. Kita lebih mudah menjaga anak pada waktu dia masih kecil. Tapi pada waktu dewasa, remaja dan dewasa, itu lebih sulit. Seperti kesaksian Kevin yang mengalami kecelakaan. Mungkin waktu itu usianya 20 berapa? 20 tahun yang lalu. Ya? 20-an. 20-an lebih ya. Jadi sebagai seorang anak atau pemuda yang kita tidak bisa mengawasi terus anak ini kemana. Dan apalagi kita tidak bisa mengawasi dia pergi kemana, dia bagaimana berkendara ya. Tapi kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi anak kita. Jadi sebagai seorang Bapa, salah satu tugasnya juga adalah mendoakan anak-anak kita dengan kesungguhan supaya mereka ada di dalam tangan lindungan daripada Tuhan.
Dan seorang bapa yang baik, dia harus menyadari bahwa tidak ada seorang bapa pun yang sempurna di dalam dunia ini. Karena kita manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita punya Bapa di surga yang menjadi contoh yang baik. Kita harus percaya Tuhan Allah Bapa di surga adalah contoh yang baik. Oleh sebab itu kita harus memperkenalkan Allah Bapa di surga kepada anak-anak kita. Kita juga harus sebagai seorang bapa memang punya hubungan pribadi yang dekat dengan Allah Bapa dan bisa menjalankan segala kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati setiap bapak-bapak. Saya tahu pergumulan setiap bapak juga banyak, tetapi Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang berhasil melewati badai, berhasil melewati masalah-masalah dalam kehidupan ini. Sedikit pengumuman, pada minggu depan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 pagi. Minggu depan kita akan juga mengikuti bersama perjamuan yang kudus. Dan perjamuan kudus dilayani oleh para diaken, Bapak Yan dan Bapak Nandang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Ibu Sally dan Ibu Yati, mari kita tundukkan kepala masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, buat kesaksian dari hamba-Mu Bapak Oong. Biarlah membuat kami tidak takut menghadapi masalah apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberkati juga setiap Bapa yang ada di tempat ini dengan tantangan kehidupan dan juga dengan kelemahan, keterbatasan yang ada. Kami berdoa Tuhan berikan kasih karunia kepada setiap kami. Bapak-bapak boleh bijaksana terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap istri. Dan Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan yang hendak kami berikan bersama dengan segala sukacita dan ketulusan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa.
Bapa kami dalam surga, sejujurnya kami sering merasa takut menghadapi kehidupan, masalah, tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan, tetapi Engkau Allah yang mengenal kami, Allah yang mengenal setiap kami, mungkin setiap bapa, setiap ibu, setiap anak. Tuhan, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Tuhan beserta dengan kami melewati badai apapun dalam kehidupan ini. Tuhan, berkati firman-Mu, boleh kami pegang di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, memberkati gerejamu di tempat ini, setiap jiwa-jiwa yang ada, jemaatmu yang ada. Tuhan, peliharakan. Tuhan, memberikan kebaikan. Kami percaya melewati badai-badai kehidupan, apapun yang kami hadapi, Tuhan membuat kami sanggup melewatinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Setiap kami boleh dipelihara di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan tidak ingin kami dalam keadaan yang kekurangan, tetapi kami percaya kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, yang bangsa yang besar, yang luar biasa. Kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh tinggal di tempat ini, di negara ini, menjadi berkat bagi mereka, menjadi kesaksian bagi mereka, dan boleh memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau menjadi orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, buat hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, berbagian di dalam pelayanan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati juga tim pemuji yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan, memberkati pelayanan mereka. Tuhan, membalas dengan segala berkat-Mu yang berkelimpahan. Demikian juga dengan pelayanan Bapak Oong. Tuhan, membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.